Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nadia Hermawati dalam mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu problema pendidikan multikultural di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, pendidikan multikultural lahir untuk menyikapi keberagaman yang ada di dalam Indonesia dan mengharuskan kita untuk hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan yang lainnya. Kita harus mengerti, memahami, dan melaksanakan kehidupan bersama agar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, atau yang biasa disebut dengan unity in diversity, sebagaimana semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikultural diharapkan mampu menjawab tantangan di masa globalisasi ini. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dan standar mengenai seberapa jauh suatu negara mampu bersaing di dunia internasional. Semakin baik mutu pendidikan suatu negara, maka negara itu semakin siap dalam menghadapi persaingan global. Namun, eksistensi problema pendidikan multikultural adalah hal yang tak bisa dihindari, khususnya di Indonesia. Lalu, apa saja hal tersebut? Anita Lee menyebutkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia, khususnya dalam pendidikan formal itu, tengah menghadapi 3 tantangan mendasar, yaitu sebagai berikut. Pertama, fenomena homogenisasi di dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Hal ini mengakibatkan para siswa tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosioekonomi, agama, dan etnisitas. Apalagi pasal yang mengatur pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membuat sekolah berafiliasi agama merasa enggan menerima siswa tidak seagama. Lalu, terjadi pengelompokan anak berdasarkan agama, kelas sosioekonomi, ras, dan suku. Tiap hari anak-anak bergaul dan berinteraksi hanya dengan teman segolongan. Jika interaksi di luar sekolah juga demikian, pengalaman anak-anak untuk memahami dan menghargai perbedaan menjadi amat langka. Tantangan kedua dalam pendidikan multikultural adalah kurikulum. Penelitian Anita Lee pada tahun 2001 atas kurikulum tahun 1994 dengan menganalisis isi 823 teks bacaan dalam 44 buku ajar bahasa Inggris yang digunakan di SMA berdasarkan gender, status sosioekonomi, kultur lokal, dan geografi, bahwa dalam keempat kategori itu, buku-buku ini masih menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang amat membatasi kesadaran multikultural peserta didik. Ungkapan "you are what you read" atau yang artinya Anda dibentuk oleh apa yang Anda baca, perlu melandasi penyusunan kurikulum. Jika siswa disodori bahan-bahan pelajaran yang mengandung bias kelas, gender, etnis, agama, ataupun bias suku, maka siswa akan tumbuh menjadi manusia yang praduga dan prasangka negatif terhadap orang lain yang berbeda. Keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara diakomodasi dalam kurikulum hanya sebatas ikon dan simbol budaya seperti pakaian, kesenian daerah, dan stereotip suku. Tantangan yang terakhir dan terpenting adalah guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola pembelajaran multikultural. Pendidikan multikultural sangatlah penting keberadaannya di tengah keberagaman negeri ini. Oleh karena itu, segala problema atau tantangan yang ada harus segera menemukan jalan keluarnya. Dan beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Penghapusan homogenisasi dalam pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah merupakan instansi utama dalam menempuh pendidikan formal. Dengan menghapuskan segala unsur kelas dari berbagai aspek sosial, pendidikan multikultural akan lebih mudah diterapkan. Selain itu, peserta didik juga akan dengan cepat memahami bagaimana cara menerima perbedaan dalam keberagaman yang ada.
Melalui sekolah, pendidikan multikultural juga perlu membentuk siswa agar dapat mengapresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya, memberi pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, serta pengembangan tanggung jawab peserta didik sebagai masyarakat Indonesia. 2. Rancangan integrasi kurikulum. Hal ini dapat ditempuh misalnya melalui standarisasi buku atau materi yang ada di sekolah. Selain itu, perlu juga diadakan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum yang diterapkan. Dengan cara ini, kita akan mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa sekarang, yang hendaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Mengembangkan kesadaran diri dari kelompok-kelompok masyarakat. 2. Menumbuhkan kesadaran budaya masyarakat. 3. Memperkokoh kompetensi interkultural budaya dalam masyarakat. 4. Menghilangkan rasisme dari berbagai prasangka buruk. 5. Mengembangkan rasa memiliki terhadap bumi, dan terakhir, mengembangkan kesediaan dan kemampuan dalam pengembangan sosial. Dan solusi yang terakhir adalah pengembangan profesional dan pelatihan guru. Guru sebagai mediator antara pendidikan dengan peserta didik tentunya perlu memiliki kompetensi yang baik, khususnya dalam pendidikan multikultural. Tenaga pendidik perlu memahami terlebih dahulu kondisi Indonesia dengan keberagamannya. Ia juga harus memiliki sikap toleransi yang tinggi sebelum nantinya akan disalurkan pada peserta didik. Teman-teman, negara kesatuan Indonesia yang lahir di atas keberagaman suku, budaya, ras, agama, dan yang lainnya meniscayakan betapa pentingnya pemahaman, penerimaan, dan penghormatan akan adanya keberagaman tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dengan mudah terrealisasi. Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam menjaga keutuhan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkret untuk mewujudkannya, di antaranya melalui pendidikan multikultural. Kita perlu menyebarluaskan pemahaman multikulturalisme terhadap anak-anak, generasi muda, dan masyarakat mulai dari tataran personal, organisasional, kemasyarakatan, hingga perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya Nadia Hermawati pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.